Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada materi yang pertama ini kita akan membahas terkait simulasi server SourceSwitch dengan SIP. Ini adalah salah satu materi bagian dari pembelajaran praktikum teknologi layanan jaringan. Sebelum itu kita masuk pada peta konsep video pembelajaran teknologi layanan jaringan. Nah, di sini di keseluruhan video pada materi teknologi layanan jaringan kita akan membahas yang pertama yaitu video simulasi server SourceSwitch dengan SIP. Nah, ini kita akan bahas pada video kali ini. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan video yang selanjutnya, konfigurasi server SourceSwitch berbasis PBX pada materi 2. Kemudian yang ketiga yaitu konfigurasi firewall pada jaringan VoIP. Ini berada pada materi yang ketiga. Yang selanjutnya yaitu konfigurasi ekstensi dan DLPLAN server SourceSwitch materi keempat. Nah, kemudian dilanjutkan pada materi kelima yaitu konfigurasi subscriber internet telepon, dan yang keenam yaitu konfigurasi breaker di VirtualBox. Pada materi terakhir kita akan membahas terkait instalasi server SourceSwitch berbasis SIP menggunakan Minisip. Nah, kali ini kita akan membahas simulasi server SourceSwitch dan SIP. Nah, adik-adik, ini adalah tahapan-tahapan pada video ini, yaitu terdiri dari beberapa alur-alur pembelajaran pada video ini. Di sini kita akan bahas satu persatu secara bertahap. Nah, adik-adik silakan melihat tujuan pembelajaran pada materi simulasi server SourceSwitch dengan SIP ini. Silakan dibaca, ini ada 4 poin. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk di penjelasan konsep terlebih dahulu. Sebelum kita masuk pada praktikumnya, kita harus mengetahui apa itu SourceSwitch. Nah, adik-adik, ini adalah SourceSwitch. Nah, SourceSwitch itu merupakan sistem pengali utama dalam layanan VoIP. Nah, bagaimana fungsi SourceSwitch? Fungsi SourceSwitch itu untuk mengatur proses komunikasi suara. Nah, ini sangat penting, ini proses komunikasi suara untuk suara yang berbasis jaringan IP. Jadi di sini kita akan menggunakan IP untuk menghubungkan antara perangkat satu dan perangkat yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu SIP atau Session Interruption Protocol. Nah, ini kita gunakan sebagai protokol signal yang mengatur inisiasi, pengelolaan, dan penghentian sesi komunikasi tanpa membawa data suara. Jadi SIP ini untuk mengelola, dan fungsinya juga bisa menghentikan sesi komunikasi tanpa melalui data-data menggunakan suara. Kita masuk yang ketiga yaitu simulasi server SourceSwitch berbasis SIP. Nah, ini kita akan menggunakan sebagai media untuk memvisualisasikan cara kerja layanan VoIP serta melatih keterampilan konfigurasi secara aman dan terstruktur. Jadi kita akan coba mengkonfigurasi secara terstruktur dan lebih sistematis. Yang terakhir yaitu pemahaman simulasi ini menjadi dasar-dasar penting sebelum kita melakukan konfigurasi lanjutan seperti server PBX, pengamanan VoIP atau firewall, serta pengaturan ekstensi dan DLPLAN. Begitu pula dengan materi-materi selanjutnya. Ini ya penjelasan konsepnya. Setelah itu kita akan masuk pada alat dan bahan. Nah, teman-teman silakan dilihat, ini adalah alat dan bahan yang kita perlukan yaitu topologi yang kita perlukan ada 6. Pertama, router. Nah, ini adalah gambar router. Ini kita butuhkan sebanyak 1 unit saja. Kemudian switch. Nah, switch ini gambarnya seperti ini. Nah, ini switch. Ini fungsinya untuk menghubungkan antara berbagai perangkat dan menjadi penyebatan dari saling komunikasi antara perangkat satu dan perangkat lainnya. Kemudian IP phone. Nah, IP phone itu yang gambarnya ini. Nah, di sini kita bisa gunakan juga 3 unit, cuma kita akan gunakan pada 1 unit saja karena kita akan memakai home VoIP dan analog phone. Nah, ini adalah home VoIP-nya, kemudian analog phone-nya. Kemudian PC-nya itu sebanyak 1 unit, ini adalah PC-nya. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian perangkat lunak yang kita akan gunakan. Nah di sini kita akan
Yang pertama menggunakan sistem operasi Windows. Nah, kemudian yang kedua menggunakan aplikasi atau software Cisco Packet Tracer. Nah, ini silakan teman-teman mendownload aplikasinya dengan gambarnya seperti ini. Ini gambar aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, baik. Mungkin langsung saja kita mulai praktikum simulasi server SourceFish dan SCP. Selamat menonton dan semoga video ini bermanfaat bagi pembelajaran atau khusus bagi adik-adik siswa-siswi dalam mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Oke, adik-adik, baik, langsung saja kita mulai. Pertama kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, ini adalah tampilannya, silahkan dilihat. Oke, setelah itu langkah berikutnya adalah memasukkan peralatan yang dibutuhkan untuk membangun jaringan VoIP. Yang pertama yaitu router 2811 sebanyak 1 buah. Oke, kita tambahkan, kita cari pada bagian bawah. Nah, ini oke, kita posisikan. Oke, selanjutnya kita tambahkan switch 295024. Nah, ini sebanyak 1 buah. Oke, kita posisikan lagi. Setelah itu kita tambahkan PC PT sebanyak 1 buah. Oke, setelah itu kita menambahkan IP phone 7960 sebanyak 1 buah. Nah, ini oke, selanjutnya kita tambahkan home point VT sebanyak 1 buah. Oke, nah baik adik-adik, setelah itu kita tambahkan analog phone VT sebanyak 1 buah. Oke, baik, setelah semuanya selesai, setelah itu kita akan memasang media transmisinya per kabelan dengan cara memilih connection yang dilambangkan dengan gambar petir seperti berikut. Nah, ini untuk pilihan kabelnya. Oke, setelah itu kita cari yang gambar petir. Oke, ini ada bagian bawah paling pojok. Oke, kita tambahkan router ke switch. Setelah itu dari switch ke PC, dan selanjutnya yaitu switch ke IP phone. Selanjutnya dari switch ke home point. Langkah selanjutnya yaitu dari home point ke analog phone. Oke, baik. Setelah itu kita akan menghidupkan IP phone 0, klik gambar IP phone 0, kemudian kita masukkan power adapter ke teleponnya seperti berikut. Nah, kita klik IP phone 0, lalu kita zoom dulu. Nah, ini kita akan tarik ke atas. Oke, ya sudah terhubung, kita kembali. Oke, dan selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router dengan hidupkan port dari router dengan klik gambar router dan centang kotak port on pada pas Ethernet 0/0. IP address-nya yaitu yang ini kita akan gunakan, dan subnet masknya akan otomatis sendiri. Kita klik router config, lalu kita perbesar dulu pas Ethernet 0/0. Oke, kita
klik on atau centang on. Setelah itu kita masukkan IP address-nya 10.126.11.1. Nah, ini subnet masknya akan otomatis sendiri. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam mode command line interface dengan kita klik tab CLI di atas jendela router. Silahkan dilihat, kita klik router lalu kita ke CLI. Kemudian kita perhatikan perintah yang tampil di akan dilihat teman-teman. Pertama kita ke IP DHCP pool dulu. Oke, setelah itu kita klik networknya yaitu IP yang kita pakai tadi, tapi ini 10.126.11.0. ini networknya. Selanjutnya kita ke default routernya itu 10.126.11.1. setelah itu kita ke option 150 IP dengan IP spasi IP yang tadi. Oke, 11.1. Nah, setelah itu kita masukkan perintah exit, lalu kita masukkan perintah telepon service. Kita masukkan max DM nya 5 dan IP dan max iPhone-nya 5. Oke, setelah itu kita masuk ke IP source address-nya, yaitu IP yang tadi. Port yang kita akan gunakan yaitu port 2000. Kita enter lalu kita masukkan perintah auto assign dari 4 ke 6. Oke. Kemudian kita masuk lagi auto assign dari 1 ke 5, ini kita ganti saja. Lalu kita kembali dulu. Kemudian kita akan klik gambar switch 0, kemudian kita pilih config dan pilih fast ethernet 0/1. Kita berubah menjadi terang. Setelah itu kita masuklah ke mode CLI dengan klik tab CLI. Silahkan dilihat dan diperhatikan teman-teman. Oke, kita kembali dulu, kita klik switch 0 lalu kita ke config, kemudian kita pilih fast ethernet 0/1. kita ubah dulu menjadi yaitu terang. Kemudian di sini kita masuk ke mode CLI nya dan klik command line. Oke. Nah, ini kita masukkan perintah exit. Oke, kita masukkan perintah berikut yang tampil pada notepad ini, teman-teman. Nah, ini kita masukkan interface ringnya, fast ethernetnya 0/2 sampai 4. Kemudian switch portnya, port access dan switch voice pilihan 1. Oke. Lalu kita exit dan kita masuk ke, kita kembali dulu, lalu kita masuk ke router 0, kita kembali ke CLI, kita ke router 0. Nah, di sini kita akan memasukkan perintah X, lalu iPhone, terus mendaftar DN1. Oke. Kemudian numbernya 001. Oke. Kemudian kita exit. Kemudian iPhone, terus mendaftar DN2. Lalu kita masukkan namanya 1002. Kemudian kita exit. Nah, dan ini iPhone DN3 nya kita masukkan juga numbernya 1003. Oke, kita exit. Oke, setelah itu kita kembali ke config router 0 pada fast ethernet 0/0 dan kita ketikkan subnet masknya yaitu
kita ubah di sini yaitu 255.0. Oke. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi PC-nya. Nah, kita pilih tab desktop dan pilih IP konfigurasi untuk melihat konfigurasi IP address karena IP statik yang di sini masih kosong. Karena kita memakai DHCP, maka kita pilih DHCP. Lalu IP address-nya akan muncul otomatis seperti berikut. Silakan diperhatikan. Oke, kita klik IP konfigurasi, lalu kita ini masih kosong ya untuk statusnya, lalu kita coba klik DHCP. Nah, ini sudah sukses, maka IP address-nya muncul sendiri. Oke. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi analog port-nya. Oke, kita kembali dulu. Lalu kita akan konfigurasi analog port. Kita harus mengisi IP server VoIP-nya di home VoIP. Kita klik gambar home VoIP, kemudian pilih tab config dan isikan server address dengan IP router 10.126.11.1 seperti berikut. Sekarang kita coba. Oke, kita klik home VoIP. Lalu nah, ini tampilannya. Kita klik config. Kemudian kita isi server address-nya. Kita isikan 10.126.11.1. Oke. Setelah itu kita akan lihat analog port kita sudah berisi dan nomor VoIP digunakan untuk menelpon dengan klik gambar analog port 0 dan kita pilih tab GUI seperti berikut. Silakan dilihat analog port, lalu kita pilih bagian GUI-nya, lalu kita lihat. Nah, ini nomornya sudah masuk ya, sudah berhasil. Selanjutnya itu kita akan melihat nomor VoIP yang diberikan pada PC 0. Kita akan klik kembali gambar PC 0, kemudian kita pilih tab desktop, kita pilih oke. Kita pilih sini, kita perbesar dulu ya, Cisco IP terminal. Nah, kita perkecil biar teman-teman bisa lebih jelas melihatnya. Nah, ini sudah masuk nomornya. Kemudian kita akan kembali ke gambar IP 0, kemudian kita pilih GUI IP 0, kita pilih GUI, lalu kita ini masih kosong. Nah, terakhirnya itu adalah bagaimana kita mengkomunikasikan VoIP. Caranya yaitu kita masukkan nomor VoIP tujuan kita pada perangkat VoIP selain perangkat dengan nomor tujuan tadi. Misalkan kita mau menelpon perangkat dengan nomor VoIP 1001 dari perangkat nomor VoIP 1002, langkah-langkahnya yaitu yang ini. Kita klik gambar PC 0. Oke, kita klik gambar PC 0, kita ke PC dulu, lalu kita kembali, lalu kita ke IP communicator. Nah, kemudian kita masukkan nomornya di sini yaitu 1001 ya. Oke. Nah, setelah itu ini adalah tampilannya. Oke, silakan dilihat. Lalu kita coba menelpon, lalu kita telepon dengan nomor VoIP yang dituju akan berdering. Coba lihat. Nah, ini adalah kedip-kedipnya, berarti sudah terhubung. Oke. Nah, ini sudah terhubung dengan nomor 1001. Oke, jadi bisa teman-teman coba sendiri dan angkat panggilan tersebut dan klik gambar IP port 0-nya dan kita pilih tab GUI.
kemudian klik dengan telepon, maka kita sudah bisa melakukan konfigurasi via VoIP-nya. Oke. Nah, ini sudah terkoneksi. Oke, sekarang kita masuk di bagian refleksi hasil praktikum. Nah, tadi kita sudah melakukan praktikum simulasi server SourceSwitch dan SIP yang ditampilkan. Nah, sekarang kita lihat ini adalah gambar hasil pengujiannya. Nah, silakan dilihat baik-baik adik-adik. Nah, di gambar ini status panggilan menunjukkan bahwa telah terkoneksi. Nah, ini status panggilannya telah terkoneksi, berarti hasilnya ini menunjukkan bahwa visualisasi alur kerja komunikasi VoIP serta peran server SourceSwitch dan protokol SIP tersebut telah berhasil. Nah, dengan adanya hasil tadi menunjukkan bahwa capaian tersebut menjadi dasar adik-adik untuk melakukan praktikum di materi selanjutnya, yaitu konfigurasi server SourceSwitch berbasis PBX. Nah, di sini silakan dilihat gambarnya yang ini. Nah, IP port-nya ini sudah berhasil, sudah menunjukkan bahwa telah terhubung atau telah melakukan komunikasi jaringan ini. Nah, ini gambarnya warna merah. Nah, oke, jadi konfigurasi tersebut tadi telah berhasil. Oke, dan yang selanjutnya kita akan masuk pada bagian evaluasi latihan soal praktikum. Nah, adik-adik, berdasarkan hasil praktikum tadi silakan nonton dan adik-adik menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, silakan adik-adik jelaskan konsep SourceSwitch dan protokol SIP dalam sistem VoIP. Kemudian silakan uraikan fungsi masing-masing komponen jaringannya yang digunakan dalam simulasi VoIP. Kemudian yang ketiga, jelaskan langkah-langkah konfigurasi dasar server SourceSwitch berbasis SIP yang telah dilakukan tadi. Adik-adik bisa melakukan praktikumnya secara mandiri. Dan yang keempat, silakan deskripsikan proses komunikasi VoIP antar klien serta cara memverifikasi keberhasilan panggilannya. Oke. Kemudian adik-adik dinyatakan mencapai kompetensi apabila adik-adik mampu, yang pertama, menjelaskan konsep SourceSwitch dan SIP secara tepat dan sistematis. Kemudian adik-adik mengidentifikasi komponen jaringan VoIP beserta fungsinya. Setelah itu, adik-adik melakukan konfigurasi dasar server SourceSwitch berbasis SIP sesuai prosedur. Kemudian menunjukkan hasil komunikasi VoIP yang berjalan dengan baik. Oke. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi simulasi server SourceSwitch berbasis SIP, kemudian kita akan melanjutkan di pembahasan selanjutnya, yaitu konfigurasi server SourceSwitch berbasis PBX. Nah, ini contoh gambarnya, silakan dilihat adik-adik. Ini ada contoh gambarnya ini. Ini alur-alur dari konfigurasi server SourceSwitch berbasis PBX. Nah, ini yang dinamakan server SourceSwitch berbasis PBX. Oke, dan untuk fungsinya itu dia itu membangun sistem komunikasi yang lebih terstruktur. Untuk lebih jelasnya, silakan adik-adik tonton video pembelajaran berikutnya terkait konfigurasi server SourceSwitch berbasis PBX di Cisco paket tracer. Oke, terima kasih telah menonton video tutorial pembelajaran praktikum teknologi jaringan. Semoga adik-adik sukses selalu dan semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.